إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلنا نفلح ونرحم. Jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di antara ayat yang perlu untuk kita ulang-ulang, baik membacanya, mentadzkir dan mengingatkan diri kita, mentadabburinya serta mengamalkan konsekuensinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mempertulus, mengikhlaskan amal mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teragung, yang paling masyhur, paling populer dan dijadikan sebagai sandaran pertama dalam kitab-kitab sebagian dari ulama ahli hadis, di antaranya kitab Sahih Bukhari, begitu juga kitab-kitab lainnya di hadis ahkam, dan Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkannya dalam beberapa kitabnya, beberapa riwayat dari para ulama mengenai signifikasi dan kepentingan hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap insan akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang, maksudnya meminjam harta orang untuk dia tunaikan kelak, dengan niatan dia tunaikan kelak, maka Allah Ta'ala akan menunaikannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dan barang siapa yang berhutang namun dari awal sudah ada niatan tidak akan membayar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan usahanya atau menghancurkan ekonominya. Di sini jemaah sekalian rahimakumullah, ternyata niatan itu berpengaruh pada ekonomi manusia. Boleh jadi seseorang ketika dia berhutang, memang betul dia akan dan berniatan suatu saat insyaallah saya akan membayarnya lillahi ta'ala, dan dia jadikan membayar hutang sebagai amal saleh, ibadah, penunaian janji, maka Allah Ta'ala akan menunaikannya pada waktunya insyaallah. Adapun jika dari awal niatannya dia memang tidak mau membayar, baik dengan cara halus atau kasar, baik terang-terangan ataupun tidak terang-terangan, maka Allah Ta'ala maha mengetahui niatan dia. Ternyata hal ini, keikhlasan, ketulusan dan niat, itu Allah Subhanahu wa taala baca bahkan dalam urusan muamalah. Maka perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah, yang mungkin sekarang sedang terlilit hutang, muhasabah. Barangkali kita pernah punya niatan tidak mau membayar hutang ini, sehingga Allah persulit untuk kita membayarnya, dan Allah persulit muamalah kita. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lainnya, "Innama yub'atsun nasu ala niyatihim." Manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka, ikhlas atau tidaknya, dibangkitkan. Wa hussila ma fis sudur, dan akan keluar nanti apa-apa yang ada dalam hati dari niatan-niatan di hari akhir nanti.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahud-din." Katakanlah, aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan tulus dan ikhlas dalam beribadah. Nabi SAW juga bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun man fiha wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat, artinya jauh dari rahmat, jauh dari keberkahan. Wa mal'unun ma fiha, dan apa-apa yang di dunia ini juga terlaknat. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali apapun yang dengannya dicari wajah Allah Azza wa Jalla, yaitu kecuali apapun yang dengannya keikhlasan. Maka kalau seseorang beramal tidak ikhlas, maka dia dekat kepada laknat Allah Azza wa Jalla. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, al-amalu salih huwa al-khali minar riya'i al-muqayyadu bis sunnah. Amal saleh itu adalah amalan yang lepas dari riya dan terikat dengan sunnah Nabi SAW. Sebagian dari ulama mendefinisikan ikhlas yaitu tasfiyatul amali min kulli syaibatin wa iradatin nafs, yaitu membersihkan, memurnikan, mensucikan amalan dari setiap kotoran dan syahwat khafiyah, yaitu syahwat terselubung dalam jiwa. Imma talabu at-tazayyun fi qulubil khalq, mungkin di antara syahwat khafi yang berbahaya yaitu mencari tazayyun, perhiasan di kalbu manusia supaya senang padanya. Wa imma talabu madhihim wal harabu min dhammihim, atau memang dia beramal mencari pujian manusia atau beramal demi menghindari celaan manusia. Au talabu ta'zimihim, atau dia beramal karena mencari pengagungan dari manusia. Au talabu amwalihim, atau dia beramal karena mencari harta manusia. Sebagian dari ulama salaf dikatakan bahwasanya makna dari al-ikhlas adalah istiwa'ul a'malil 'abd, istiwa'u a'malil 'abdi fi dhahir wal batin, yaitu samanya amalan hamba baik tampak maupun tidak tampak, baik luar maupun dalam, baik anggota tubuh maupun hati, sama, tidak berbeda dari segi kualitasnya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, berikutnya kita paparkan majalat al-ikhlas, yaitu konteks-konteks yang bisa kita manfaatkan untuk mendulang keikhlasan. Sangat banyak, bahkan semua amalan itu adalah konteks untuk bisa berikhlas padanya. Namun kita akan sebutkan sedikit darinya insyaallah sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan juga jemaah sekalian. Yang pertama, al-ikhlas fi talabil ilm. Ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam menyelenggarakan kajian ilmu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya ditujukan untuk wajah Allah, tapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan nasib dan bagian dari dunia. Bagian dari dunia ini bisa berupa harta, bisa berupa pangkat atau jabatan atau semata-mata titel atau semata-mata pujian atau popularitas. Semua itu aradun minad dunya. Dia belajar ilmu agama hanya untuk hal-hal tersebut saja atau lebih dominan untuk hal-hal tersebut, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan aroma surga di hari kiamat. Itu yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, al-ikhlas fi tilawatil Quran. Ikhlas dalam membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Quran. Wasalullaha bihi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, yaitu supaya kita mampu membaca dengan baik. Min qabli an yaji'a qaumun yas'aluna an-nasa bihi. Sebelum, mintalah kepada Allah supaya bisa dengan baik baca Quran sebelum datang kaum-kaum yang mereka meminta-minta pada manusia melalui Al-Quran, yaitu mereka memanfaatkan Al-Quran, mengendarai agama dan Al-Quran demi meraup keuntungan dari orang-orang dan jemaah. Maka hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah, tilawatul Quran perlu keikhlasan. Ketika kita mendidik anak kita atau membiayai anak kita untuk ditahfidz, untuk di pesantren dan seterusnya, maka jadikan mereka penghafal, pembaca Al-Quran,
bukan semata-mata qari, bukan semata-mata mencari maisha ataupun mendulang faedah duniawiyah semata karena ingin mendapatkan popularitas atau ingin kaya dengan Al-Quran. Tidak dengan itu niatannya. Maka didiklah anak-anak kita, ingatkan terus anak-anak kita supaya tidak berniatan seperti itu. Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan inna aktsara munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Sesungguhnya yang terbanyak dari kalangan munafik di umat ini adalah para pembaca Qur'annya. Munafik di sini, nifak di sini kemunafikan dari segi amalan, bukan kemunafikan dari segi akidah, yaitu apa yang dia baca sama sekali tidak sesuai dengan apa yang dia amalkan. Kemudian majal berikutnya atau lapangan berikutnya yang ketiga yaitu al-ikhlas fi shadaqah, ikhlas dalam bersedekah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu di antara 7 golongan ya Allah berikan naungan pada hari kiamat nanti yang tidak naungan kecuali naungan dari Allah, yaitu seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya, saking dia betul-betul menyembunyikan sedekahnya. Ikhlas dalam bersedekah jemaah sekalian, walaupun tidak berarti haram bersedekah dalam rangka jahr yaitu terang-terangan, bukan, tetapi lebih afdal yaitu sedekah dalam rangka sir, yaitu tidak terang-terangan atau tersembunyi. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan in tubdus shadaqat fa ni'mahi, kalau kalian menzahirkan sedekah maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau misalnya sedekah itu kalian seringkas, kalian sirkan, kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, maka itu lebih baik buat kalian. Kemudian yang keempat, al-ikhlas fil udhiyah, ikhlas dalam berkurban di hari Id ini. Ini sangat dibutuhkan keikhlasan. Kata Nabi SAW, kata Allah Azza wa Jalla, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu nusuk di sini maknanya adalah penyembelihan terhadap hewan kurban, dan kehidupan dan kematianku itu milik Allah, untuk Allah Rabbil Alamin. Maka seseorang yang sekarang insyaallah hari ini berkurban wajib atasnya ikhlas. Wajib atasnya ikhlas lillahi ta'ala. Terutama sekali ketika yang dikeluarkan dari dana itu besar sekali. Misal satu orang dia berkurban untuk satu sapi, menghabiskan puluhan juta untuk itu, maka wajib ikhlas. Jangan sampai hanya karena ingin tercantum namanya di papan depan masjid atau di meding-meding namanya tercantum sebagai munfik atau orang yang dermawan yang berkurban, kemudian Allah gugurkan amalannya dan Allah timpakan padanya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan kita rugi dunia, rugi pula akhirat, melainkan dulang dunia serta raihlah ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, thamaratul ikhlas, buah dari keikhlasan. Penting sekali jemaah sekalian, buah dari ikhlasan banyak sekali. Namun kita ambil beberapa faedah darinya yang ringkas insyaallah taala. Yang pertama, al-fauzu bi syafa'atin nabi yaumil qiyamah. Seorang yang ikhlas, dia akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang berkata la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, dengan tulus dari kalbunya. Itu yang pertama, dan itu adalah simbol kemenangan seorang muslim di hari akhir nanti. Maka ikhlas itu adalah jalan keselamatan dan kemenangan di hari akhir nanti. Yang kedua, an-najatu minal fitan, yaitu selamat dari fitnah. Terutama sekali fitnah yang dimaksud di sini terutama sekali yaitu fitnatun nisa, fitnah perempuan. Kata Allah Azza wa Jalla terhadap Nabi Yusuf, tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami telah membelokkan, memalingkan Nabi Yusuf dari su dan fahsya. Su di sini artinya adalah al-ishq, yaitu penyakit hati karena kasmaran. Yaitu yang disebut dengan su di sini al-ishq, penyakit kasmaran, dan dialihkan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam al-fahsya, itu zina. Maka seseorang ketika dirinya itu terjatuh dalam fitnah kasmaran
apalagi ke fitnah zina, maka tanyalah pada hatinya, selama ini kita beribadah jangan-jangan tidak ikhlas. Kalau seseorang mudah terfitnah dengan lawan jenis, maka coba tanya dirinya, boleh jadi Allah tidak menjaga hatinya dari fitnah ini gara-gara apa? Gara-gara dia kurang beramal dan kurang ikhlas dalam beramal. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam termasuk dari hamba-hamba kami yang mukhlas. Mukhlas di sini dimaknai oleh sebagian ulama sebagai mukhlis, yaitu yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara thamarah dan efek baik keikhlasan, yaitu seseorang tidak mudah tergoda dan terfitnah terhadap lawan jenisnya. Kemudian jemaah sekalian yang ketiga, yaitu di antara faedah keikhlasan, al-mautu ala amalin salih. Mati di atas amal saleh, dan itu yang kita damba-dambakan. Kalau kita mendengar seseorang wafat ketika membaca Quran, seseorang wafat ketika sujud, itu sudah berlalu mereka. Bagaimana dengan kita kelak? Allah lebih tahu tentang akhir kita. Sementara kita tidak tahu akhiran kita bagaimana. Kita tidak tahu kapan kita berangkat. Kita tidak tahu bagaimana nanti ending kita menuju keberangkatan. Maka jemaah sekalian, kata Nabi SAW dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang berkata la ilaha illallah karena mencari wajah Allah, tulus dia bilang la ilaha illallah, dan dia dikhatamkan dengan kalimat itu. Kalimat terakhirnya adalah kalimat itu, atau statement terakhir adalah statement tersebut, dan hati detakan terakhirnya berkata hal tersebut dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Maka dia mati dalam keadaan beramal saleh, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan dijanjikan oleh Allah Ta'ala surganya. Kemudian yang keempat, qabulul a'mal, diterimanya amalan karena keikhlasan. Dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wabtagha bihi wajhah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan apapun kecuali yang ikhlas untuk Allah dan mencari wajah Allah Azza wa Jalla. Namun kita bertanya jemaah sekalian rahimakumullah, dan ini adalah statement atau segmen terakhir dari khutbah kita insyaallah, bagaimana kita bisa menggapai keikhlasan itu? Banyak cara, namun kita akan sebutkan yang paling intinya, yang semoga menjadi pengingat dan menjadi ladang amal untuk diri kita semua. Yang pertama, bagaimana caranya mendapatkan dan mendulang keikhlasan beramal? Yang pertama, az-zuhdu fi madhin nasi wa dhammihim. Kita zuhud, kita itu tidak merasa butuh kepada pujian manusia dan celaan mereka. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul madhi wa thana'i wa tama'u fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Tidaklah berkumpul keikhlasan di kalbu dengan adanya kecintaan pujian terhadap pujian dan tamak terhadap harta-harta manusia. Itu tidak berkumpul keikhlasan dengan hubbus syuhrah, dengan cinta popularitas, dengan ketamakan atas ekonomi jemaah dan masyarakat, atau cinta dengan pujian orang dan khawatir dengan celaan orang. Itu tidak bisa berkumpul kecuali seperti berkumpulnya air dan api, tidak mungkin bersatu. Malik bin Dinar radhiyallahu rahimahullah berkata, "Mundhu 'araftun nas lam afrah bimadhatihim wala akrah madhammatahum." Sejak aku tahu manusia, aku tidak pernah senang dengan pujian mereka dan tidak pernah ku benci celaan mereka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Idza lam tukhlis fala tat'ab." Kalau kamu belum ikhlas, maka enggak usah repot-repot. Kalau kamu belum ikhlas, enggak usah repot-repot. Ngapain repot-repot dan enggak ikhlas? Ngapain i'tikaf 10 hari sampai sakit belum ikhlas? Ngapain repot-repot? Dunia nggak dapat, pujian belum tentu, akhirat nggak dapat, malah dapat dosa. Buat apa capek-capek beramal kalau nggak ikhlas? Idza lam tukhlis fala tat'ab. Kalau memang nggak bisa ikhlas, ngapain capek-capek? Benahi dulu keikhlasannya supaya tidak letih badan ini, supaya lebih tenang hatinya. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, di antara yang membuat kita bisa ikhlas yang kedua yaitu doa. Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan, beliau mengatakan, wa a'udzubika minas sum'ati war riya. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau, saya meminta perlindungan kepada Engkau dari sum'ah dan juga riya.
Sum'ah yaitu ingin didengar namanya, ingin disebut-sebut, ingin diperdengarkan kebaikannya, dan juga riya. Riya itu pamer untuk dilihat dan dipuji. Dan juga dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik sedikit pun yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan pada Engkau untuk perbuatan syirik yang kita tidak ketahui. Itu yang kedua jemaah sekalian. Yang ketiga, musahabatu ahli ikhlas. Bersahabat dekat dengan orang-orang yang ikhlas. Kata Allah Azza wa Jalla, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan sabarkanlah dirimu tetap bersama dengan orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah pagi, siang, sore, malam. Mereka menginginkan wajah Allah. Jadi bersahabat dengan orang ikhlas dapat membuat kita mendapatkan tularan keikhlasan mereka. Yang keempat, al-ikthar minal a'malil khafiyah, yaitu memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya tersembunyi. Ini penting sekali jemaah sekalian. Jangan kita itu kalau amal harus ada liputan, harus ada kamera, harus ada amal, bahkan kalau bisa lebih banyak amal yang tidak diliput, tidak diketahui oleh orang, bahkan oleh pasangan sendiri tidak tahu. Kalau bisa, itu lebih baik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghani. Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, yang ghani. Ghani di sini bisa dimaknai memiliki kekayaan, tapi lebih dominan dimaknai yaitu istighna 'anil nas, yang tidak merasa butuh pada manusia. Itu ghani, yaitu ghina nafs. Tidak merasa dirinya fakir kepada manusia, tapi dia merasa dirinya bisa, insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla dan kekayaan dari Allah. Bukan berarti dia harus punya duit banyak ghani ini, tidak. Melainkan dia memiliki kekayaan jiwa dengan izin Allah. Al-khafi, yang tersembunyi, tidak suka pamer amalan kecuali untuk menjadi tuntunan supaya diikuti. Maka ini beda. Maka al-khafi di sini dianjurkan oleh Nabi SAW agar amalan-amalan kita itu diperbanyak untuk amalan-amalan yang sifatnya khafi, tersembunyi. Dan juga di antara yang membuat insya Allah amalan khafi yang bisa kita lakukan di antaranya amalan tersembunyi, yaitu al-buka min khasyatillah, menangis karena takut pada Allah, terutama para jemaah akhwat misalnya. Kalau menangis, coba tanya, misalnya menangis di kajian, menangis di ketika khatib sebuah khutbah, atau menangis ketika di tengah-tengah jemaahnya. Coba kita tanya, lebih banyak porsi menangis kita di tengah keramaian atau di kesendirian? Kalau ternyata porsi menangis kita lebih banyak di keramaian, maka koreksi diri kita. Atau jangan-jangan menangis di keramaian, tidak pernah menangis di kesendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Maka lihat diri kita jemaah sekalian. Belatihlah diri kita. Kalau bisa jangan menangis di hadapan manusia, tapi menangislah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Barangkali dengan tangisan itu Allah Subhanahu wa taala haramkan mata-mata kita dan diri kita dari azab api neraka. Dan juga di antara yang membuat kita tertrain atau terlatih mendoakan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Ad-du'a bi dhahril ghaib. Mendoakan seseorang kebaikan tanpa sepengetahuan orang tersebut, supaya kita lebih tulus dalam mendoakan. Kita itu lebih sering mendoakan di depan orang yang langsung. Itu pun kadang-kadang hanya basa-basi, walaupun tetap baik. Tetapi coba doakan orang-orang ini tanpa sepengetahuan mereka. Dan juga yang membuat kita terbangun untuk bisa beramal secara sirri atau khafi, yaitu an-nawafil fil bait. Salat sunnah di rumah. Tegakkan salat sunnah di rumah. Salat duha. Kalau memang bisa salat rawatib atau qabliyah, ba'diyah, atau salat malam, atau salat setelah wudu, dan salat-salat lainnya. Dan juga yang terakhir yang bisa membuat amalan kita terlatih untuk tersembunyi, mencintai orang-orang fakir dan miskin tanpa ada liputan sama sekali. Nafkahi mereka tanpa diketahui. Bahkan kalau bisa istri tidak tahu. Bukan karena ingin mengkhianati istri, bukan. Tapi agar melatih diri kita supaya bisa menafkahi atau membantu orang, biar Allah saja yang tahu. Saksinya adalah Allah. Kemudian para malaikat yang mencatat amal. Maka barang siapa yang berusaha untuk betul-betul memperbaiki hatinya dengan keikhlasan, Allah Ta'ala akan perbaiki hatinya. Dan itulah yang kita cari. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa menjadikan diri kita terjaga untuk membela agama Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi
perbuatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada para penguasa, para pemimpin kita di negeri Indonesia dengan cabang-cabang dan bawahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah kepada kaum muslimin secara keumuman dari rakyatnya, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan negeri ini negeri yang betul-betul beriman, negeri yang betul-betul kembali kepada sunnah Nabi SAW, negeri yang berakhlak mulia, negeri yang penduduknya betul-betul melaksanakan tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.